Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Sedikit kabar bahagia datang untuk pencinta sepak bola tanah air. Ya, calon pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dan Tom Hei bisa memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam nanti. Meski belum sumpah WNI dan pendaftaran pemain tutup pada 13 Maret 2024, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tetap disiapkan untuk bisa tampil melawan Vietnam saat tandang nanti pada 26 Maret 2024. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun belum juga menjalani sumpah WNI, sekalipun pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam sudah lewat. Pada kemarin malam, dokumen keduanya baru saja ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ternyata PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun disiapkan untuk bisa bermain saat laga tandang melawan Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Setelah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, dokumen Ragnar Oratmangun dan Tom Hei dikembalikan ke Sekretaris Negara untuk menerbitkan keputusan Presiden. Proses ini masih membutuhkan waktu lagi yang tidak sebentar. Barulah setelah itu, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun baru bisa disumpah WNI. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan proses naturalisasi Tom Hei dan Ragnar Oratmangun tetap berlanjut. Untuk itu, menurut Arya, tidak sia-sia Tom Hei maupun Ragnar Oratmangun tiba di Indonesia walau belum menjalani sumpah WNI. Keduanya tetap melengkapi dokumen-dokumen untuk proses naturalisasi. Surat dari DPR sudah ditandatangani oleh DPR tanggal 13 kemarin, karena memang hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya libur. Langsung hari pertama setelah libur, DPR memproses secara administrasi. Kedatangan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun ke Indonesia memang melengkapi administrasi yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya. Tom Hei dan Ragnar akan kita siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, jelas Arya Sinulinga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa kehadiran para pemain keturunan di skuad Garuda menghadirkan tekanan untuknya agar bisa meramu tim meraih hasil terbaik. Hal itu disampaikan Sintayong pasca melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jelang dua laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Jelang laga kontra musuh bebuyutan di Asia Tenggara itu, Sintayong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Menariknya, dari seluruh pemain yang dipanggil, 11 diantaranya berstatus pemain naturalisasi atau keturunan. Alhasil, wajah skuad Garuda kini kian Eropa. Kondisi itu nyatanya tidak hanya berdampak positif bagi peningkatan kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga menjadi tekanan untuk Sintayong. Sintayong melakukan pendekatan serius kepada para pemain keturunan di timnas Indonesia, khususnya yang baru pertama kali mendapatkan panggilan tim nasional. Kendati banyak diperkuat para pemain keturunan atau naturalisasi, Sintayong menegaskan timnas Indonesia harus mewaspadai Vietnam yang dinilai punya ambisi untuk membalas kekalahan di Piala Asia. Saya akan memaksimalkan kekuatan tim yang ada, meski saya akui hal itu sebagai tekanan, tapi saya akan berusaha terbaik untuk mempersiapkan tim ini agar kompak dan menang. Terakhir, kami menang 1 gol di ASEAN Cup. Bagaimana besok? Sepak bola tidak sesederhana skor, namun yang pasti, saya optimis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di GBK ataupun Vietnam, jelas Sintayong. Pengamat sepak bola Vietnam Doan Minh Kong menyoroti perombakan pemain Philippe Trosser. Seperti yang diketahui, Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Bermain di kandang sendiri, pasukan Sintayong dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir di Stadion GBK. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa stadion yang biasa menampung hingga 80.000 penonton tersebut akan penuh. Doan Minh Kong menjelaskan Vietnam tentu sadar dengan kondisi tersebut. Bermain di depan supporter lawan tentu saja tidak mudah dan perlu mental yang kuat. Apalagi kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang, meski pada pertemuan terakhir skuad Garuda bisa meraih kemenangan di Piala Asia. Philippe Trosser menilai pentingnya laga melawan Indonesia, khususnya leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno.
Stadion ini sangat mengerikan dengan 80.000 penonton dan antusiasme orang Indonesia, memberikan tekanan yang sangat besar bagi tim tandang, ujar Doan Mingkong. Demi mendapatkan hasil terbaik, beberapa pemain senior akhirnya dipanggil kembali. Total ada 4 nama, yakni Nguyen Tin Lin, Bu Tindung, Nguyen Tan Chung, dan Chong Pung. Kehadiran mereka di skuad Golden Star Warrior tentunya bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Philip Trosser cukup percaya diri dengan pemain mudanya di Piala Asia 2023 lalu. Saat ini dia akan datang ke Jakarta dengan beberapa pemain veteran yang akan berkolaborasi dengan pemain muda. Tujuannya tentu saja untuk menjaga mental pemain Vietnam karena mereka akan bertarung di bawah tekanan supporter tuan rumah. Hanya pemain berpengalaman dan berani yang bisa berdiri teguh di bawah tekanan sebesar itu. Saya rasa jika saya menggunakan pemain-pemain muda seperti dulu, maka akan sangat sulit bagi tim untuk menahan tekanan di Stadion Gelora Bung Karno, terutama di awal-awal pertandingan, jelas Doan Mingkong. Marc Anthony Klok dipastikan tersedia untuk timnas Indonesia. Klok sempat dikabarkan mengalami cedera saat bermain bersama Persib Bandung. Kabar tersebut tentu sempat menjadi masalah karena skuad Garuda akan menghadapi Vietnam dalam waktu dekat. Kehadiran para pemain senior seperti Klok tentu jadi tambahan motivasi dan bisa jadi jenderal lapangan tengah Indonesia. Sejauh ini hanya Shane Patinama yang dikabarkan cedera dan tidak masuk dalam daftar panggil Sintayong. Mark Klok bersyukur bisa kembali jadi pilihan Sintayong. Pemain berusia 30 tahun ini menegaskan, pemanggilan timnas Indonesia selalu spesial. Apalagi mereka akan bertarung melawan Vietnam yang jadi salah satu rival di kancah Asia Tenggara. Selain itu, dengan target 2 kemenangan akan membuat kans Indonesia lolos ke babak selanjutnya lebih besar. Saya sangat bersyukur dipanggil timnas karena ketika negara memanggil itu selalu membanggakan. Kami akan menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi. Itu sebuah tantangan bagi kami, jelas Marc Anthony Klok. Elkan Bagot terus menunjukkan penampilan gemilang bersama Bristol Rovers. Ketangguhannya di lini belakang membuat Bristol mencatatkan clean sheet di 3 pertandingan beruntun. Terbaru, Bristol meraih hasil imbang 0-0 saat melawan Fleetwood pada Selasa 12 Maret waktu setempat. Pelatih Bristol Rovers Matt Taylor memberikan pujian pada Elkan Bagot dan pemain belakang lainnya yang tampil tangguh. Taylor juga menilai catatan clean sheet 3 kali berturut-turut tak lepas dari peran pemain belakang yang solid, termasuk penampilan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Saya pikir para kiper muda dan lini belakang kami tampil dengan sangat baik malam ini. Jadi semoga saja kami bergerak ke arah yang benar. Kami telah bekerja sangat keras di sektor pertahanan, pola pikir, serta niat kami untuk menjaga gawang kami tidak kemasukan bola, bersih dan tidak bocor sebagai tim. Clean sheet sangat luar biasa. Saya tahu orang-orang akan melihat Fleetwood sebagai tim yang berada di papan bawah. Namun kami telah tampil sangat bagus sebagai sebuah tim, dan cara Kono Taylor bermain di lini belakang, juga cara Elkan menghadapi lawan, flash, volley, dan juga penjaga gawang, ujar Matt Taylor. Timnas Indonesia U20 merilis 37 nama untuk pemusatan latihan menjelang berhadapan dengan Cina U20. Pertandingan itu bertajuk persahabatan dan merupakan bagian dari lanjutan TC Timnas Indonesia U20. Sejumlah nama familiar dipanggil oleh pelatih Indra Syafri, diantaranya ada Doni Tripamungkas Persija Jakarta, Iqbal Gwijangge Barito Putra, Arkan Kakak Persis Solo, hingga Welber Jardim Sao Paulo FC. Selain itu ada juga Sultan Jaki PSM Makassar, Kadek Ariel Bali United, dan Chow Yun Damanik Lausanne Sport. Diketahui pemusatan latihan serta 2 pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia menatap Piala Dunia U20 2025 mendatang. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human,